Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu guru, peserta calon guru penggerak, kemudian pengajar praktik, fasilitator, instruktur, dan semuanya. Ini adalah hasil karya saya tentang refleksi dari modul 1. Pada modul 1 itu yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana ketika Ki Hajar Dewantara mengatakan teori yang pertama adalah bahwa pembelajaran itu harus kontinu. Artinya ketika kita menyelesaikan pembelajaran itu jangan sampai tidak tuntas, jangan sampai hanya sesaat, jangan sampai hanya sekilas, tapi semuanya harus dilakukan secara terus-menerus. Karena melalui program yang terus dilakukan secara terus-menerus, maka kepribadian dari hasil dari pembiasaan bisa terwujud. Sebagaimana teori beliau yang mengatakan continue tadi ya, continue. Yang berikutnya adalah konvergen. Kita juga harus terbuka ya. Kita harus bisa mengadaptasi segala berbagai macam teori, berbagai macam wawasan, berbagai macam pendekatan sebagaimana Ki Hajar Dewantara juga melakukan itu. Jadi kita bisa membawa berbagai macam teori, menyederhanakannya dan melakukan dengan manis, dengan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan itu sudah masuk yang ketiga, yaitu konsentris. Artinya segala macam pendapat, segala macam pemahaman itu harus disesuaikan dengan adat budaya, dengan keyakinan, dengan kebiasaan yang sudah melekat sebagai masyarakat Indonesia, hasil didikan dari bangsa Indonesia, hasil didikan dari orang tua, hasil didikan dari sekolah-sekolah sebelumnya, hasil dari pembiasaan tata tertib undang-undang dan sebagainya yang itu sudah mempribadi, dan kita tidak boleh mengabaikan itu semua. Nah, baik, saya akan mencoba membuat sebuah pendekatan yang relevan dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Yang pertama, saya akan membuat sebuah pembelajaran di mana kompetensi yang diambil adalah menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa saya mengambil ini? Karena ini menarik. Ya. Akhir-akhir ini bangsa kita menjadi riskan dengan isu suku, ya, dengan isu agama, ras, dan antar golongan. Pemicunya kadang-kadang selalu sengaja, ada yang sengaja memicu, sehingga ini akan membuat generasi-generasi muda yang tidak mengetahui apapun tiba-tiba terbakar dan akan memecah belah bangsa kita. Sehingga saya sebagai guru PPKN bertanggung jawab untuk meyakinkan, untuk membiasakan gitu kan kepada mereka bahwa di mana letak dari keuntungan, ya, di mana letak dari kemuliaan, keutamaan, bahwa suku, perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan adalah aset. Prinsip-prinsip kebinekaan itu adalah keniscayaan bagi Indonesia. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan membuat rencana kegiatan pembelajaran seperti ini. Jadi saya akan membuat sebuah permainan. Maksud saya adalah peserta didik, ya. Saya akan bagi menjadi 5 kelompok. Kemudian mereka ditantang untuk membuat sebuah permainan atau mengadaptasi sebuah permainan yang akan dilakukan oleh 4 kelompok lainnya. Jadi 4 kelompok lain akan berlomba untuk memainkan permainan yang dibuat oleh satu kelompok tersebut.
Mereka harus membuat nama permainan, mereka membuat daftar perlengkapan permainan, membuat tata cara permainan, dan mereka juga harus melakukan simulasi permainan supaya yakin sebelum mereka mempresentasikan, mereka sudah memastikan aturan-aturan itu sesuai dengan yang mereka lakukan. Nah, nanti mereka juga harus menjadi panitia untuk permainan yang akan dimainkan oleh kawan-kawannya itu. Kemudian sebelum permainan, mereka juga harus melakukan anggap saja technical meetingnya ya. Jadi mereka setiap kelompok harus melakukan presentasi dan praktik di depan kelompok lain mengenai permainan yang akan ditandingkan. Terus mereka dari kelompok lainnya akan bertanya tentang detailnya seperti ini, bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini, apa yang disebut curang, bagaimana dan sebagainya ya, sehingga mereka memastikan bahwa pertandingan yang direncanakan oleh kelompok lain itu bisa diikuti dan dipahami, sehingga ketika permainan berlangsung akan menjadi lancar. Berikutnya, setiap kelompok yang setelah mendapatkan masukan, diskusi dan sebagainya, mereka harus memperbaikinya ya, dan membuat catatan aturan permainan itu menjadi pasti. Setelah itu ya, setiap pada pertemuan berikutnya mereka harus melaksanakan permainan itu ya, membuat panitiaan. Jadi nanti pertama misalnya kelompok 1 menjadi panitia, maka kelompok 2, 3, 4, dan 5 itu harus menjadi peserta atau yang melaksanakan perlombaan. Jadi kelompok 1 jadi panitia, ada yang jadi juri, ada yang mungkin jadi pengatur waktu dan sebagainya. Semuanya mendapatkan peran dan begitulah bergiliran. Begitu kelompok 2 yang jadi panitia, maka kelompok 3, 4, 5, dan 1 harus menjadi peserta. Nah, itu bergiliran secara terus-menerus. Kemudian setelah selesai permainan itu, lalu di sesi berikutnya peserta didik diajak untuk melakukan refleksi. Ya, refleksinya seperti apa? Dengan beberapa pertanyaan yang diarahkan atau driving question. Yang pertama, misalnya, apakah kelompok kamu berhasil menjadi pemenang dari 4 permainan tadi? Mengapa itu terjadi? Misalnya bisa jadi ada yang menang, 2 kali menang, 2 kali kalah, atau 3 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali menang, 3 kali kalah, atau tidak menang sama sekali. Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Berikutnya mereka harus menjelaskan faktor-faktor penyebab satu kelompok itu menjadi pemenang. Nah, ini kan ketika mereka menjadi panitia, mereka bisa menganalisis kenapa seseorang itu, satu kelompok itu menjadi menang. Dan mereka juga harus menjelaskan mengapa satu kelompok itu kalah dalam permainan. Jadi mereka saling mengevaluasi. Kemudian, apakah perbedaan peran dari setiap kelompok akan menyebabkan kekalahan atau kemenangan? Mereka juga harus tahu bagaimana, karena dalam satu permainan itu pasti akan peran dari setiap anggota kelompok itu yang melakukan permainan itu beda. Nah, setelah mereka menganalisa itu, baru masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, balik ke Indonesia, dengan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, apakah akan menjadi penghambat bagi kemajuan negara Indonesia? Ya. Yang berikutnya, usaha apa yang akan kamu lakukan untuk berperan dalam kemajuan Indonesia di tengah perbedaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan? Sehingga dari permainan-permainan tadi mereka akan semakin paham bahwa Indonesia itu memang unik, memang berbeda. Satu dengan yang lainnya berbeda. Tidak mungkin satu orang 1 juta, 100 juta, ya, 200 juta itu memerankan peran yang sama. Mengapa itu berbeda? Apakah perbedaan itu bisa menjadi sebuah keuntungan atau bencana? Biarkan mereka menjawabnya secara natural. Jadi melalui proses ini, semoga selain trikon, saya akan mengatakan kita juga perlu 3 sabda. Mereka harus paham dengan 3 sabda. 1, sabda Tuhan.
bagaimana mereka menjadi insan yang religius. Kemudian sabda Tuhan, bagaimana mereka juga memerankan diri di tengah perintah-perintah negara. Sebagai warga negara mereka harus seperti apa. Dan yang terakhir sabda insan, bagaimana mereka berperan dengan sesama manusia. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perankan dalam langkah-langkah kehidupan dari mulai sekarang setelah mereka belajar ini dan sampai ke masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.